Halo, dari kapan waktu aku pengen bikin video ini, cuman waktunya aja sih belum belum ketemu terus jadi lupa. Jadi ini pengalamanku, ceritaku nih pribadi real. Jadi kapan waktu aku cairkan ini punya pensiun dan aku masih muda dan ternyata bisa mencairkan pensiun. Jadi ketika aku resign di bulan Maret lalu, itu ada temen siapa ya waktu itu ada beberapa lah ngomong eh, cepet-cepet minta surat paklaring atau paklaring nggak sebutannya atau apalah itu, pokoknya surat keterangan berhenti bekerja resmi dari perusahaan. Nah itu tuh, dan itu harus katanya buru-buru cepet diklaim biar cepet bisa cair. Cuman itu aja infonya. Nah, dari pengalamanku dan gonjang-ganjing waktu itu kan ada peraturan menteri nggak bisa dicairkan gitu loh. Terus usiaku ya juga masih terlalu muda, dan tanggal kan Maret, akhir Maret, Maret Maret atau April ya, April awal bulan atau pertengahan akhir bulan gitu loh. Aku ada email, dapat email masuk dari ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan juga. Itu email terkait orang yang kehilangan pekerjaan. Ada namanya jaminan orang kehilangan pekerjaan gitu loh. Nah, di situ aku suruh daftar biar mendapatkan semacam bantuan dari pemerintah, kompensasi atau apalah keringanan untuk biaya hidup, berapa persen gitu loh persentasenya, tapi aku lupa ya. Nah, setelah aku cek, aku buka persyaratannya, ternyata mengundurkan diri itu tidak boleh. Yang boleh itu terkena PHK, terus cacat atau masalah dan kayak gitulah. Jadi pengunduran diri intinya nggak boleh. Habis itu aku close. Ya elah gitu kan. Terus di awal bulan, dari bulan, aku lihat di tanggal ya, Maret ini, akhir bulan awal, ya di sini di zona ini aku dapat email. Terus di JMO itu loh, aplikasi jam sostek mobile JMO, itu status pekerjaanku tuh masih aktif. Padahal aku udah terima di akhir bulan ini, April, ternyata udah non aktif, apa udah kehilangan pekerjaan, nggak tahu kenapa. Di bulan Mei ya aku cek juga masih aktif gitu loh. Lah kok bisa gitu kan. Aku pernah ada ngomong-ngomong sama temen, kenapa ya gitu, katanya buruan dicairkan dan yang lain-lain. Aku udah nggak kepikiran kenapa. Ya memang sih di sini ada beritanya loh, bisa 100% cair sebelum 56 tahun. Tapi dengan catatan, kok nggak salah aku nggak tahu baca di mana, itu tuh minimum waktu tunggu atau jeda itu sekitar 6 bulan setelah resign. Nah, 6 bulan setelah resign kan berarti masih lama banget. Maret, April, Mei, Juni nyampe akhir tahun gitu kan. Nggak kepikiran gitu loh kan. Ini ada nih peserta mencapai 56% mundurkan diri mengalami putus apa PHK udah 10 tahun ya, pengambilan sebagian 10%. Nah kalau 100% kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Dan mana ada orang percaya kalau aku nanti habis ini nggak bakal bekerja lagi kan, logikanya ini kan buat pensiun gitu loh. Kalau misalkan bekerja lagi aku butuh 10 tahun lagi biar aku bisa mencairkan lagi toh berapa duit lagi kan, atau nggak tahu hitungannya bagaimana gitu. Oke, terus aku coba cek BPJS Kesehatan, statusnya itu nonaktif karena mengundurkan diri kemauan sendiri atau gimana. Ini udah pemutusan jam sostek kesehatan, udah nggak ada jam sostek kesehatan BPJS itu loh. Nah, itu aku nggak dapat apa-apa padahal nggak pernah pakai, dan gila itu duitnya lebih besar di sana kayak masuknya dibanding pensiun. Udah deh, singkat cerita aku udah baca-baca di sini persyaratannya, ya intinya butuh KTP, surat keterangan berhenti dari perusahaan. Jadi perusahaan tuh kalau kita mengundurkan dipecat atau apa itu, perusahaan mengeluarkan surat keterangan kalau kita
sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut lah, ada kayak gitulah. Itu nanti dapat. Terus intinya aku nggak bisa di JMO. Nah ini kayak gini nih, aku udah baca-baca nih syarat-syaratannya. Nah di aplikasi JMO itu nggak bisa, jadi kalau lebih dari 10 juta nggak bisa. Jadi karena itu aku diarahkan ke lapak asik BPJS ketenagakerjaan.go.id. Aku daftar di sini. Di sini tuh jam kerja. Ini pun aku iseng jam berapa ya, jam pagi deh pokoknya di tanggal-tanggal ini. Ini ada nih. Nah ini nih tuh roadmapnya. Aku coba buka JMO jam itu, tahunya ya aku buka JMO itu status pekerja itu donor aktif itu jam tanggal 19 bulan Mei, berarti tanggal ini nih, tanggal hari ini tanggal 12 Mei jam pagi, jam 3 atau jam 4 aku iseng buka aplikasi JMO mobile dan aku coba iseng cek, loh kok statusnya udah nonaktif. Disitulah aku ngerasa bisa nih gitu kan, cobain deh nothing tulus gitu kan. Kalau nggak bisa ya sudah gitu kan. Beneran jam ini aku langsung paginya kan jam 3 pagi kan, paginya langsung foto KTP, upload ya kan, dokumen-dokumen ini peserta nih aku siapin semua, KTP, surat keterangan pekerjaan, NPWP, selfie. Nah itu jadi selfie iya, KTP, NPWP kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Terus KPWP pasti ada lah kalau bekerja. Terus apa namanya, surat keterangan cabut dari apa, keterangan apa, surat keterangan dari perusahaan, selfie. Udah cuman 3 itu yang penting. Tak kirimkan ini nih tanggal 19 sudah. Ini kan di sebelumnya dikirim nih tanggal 19, mungkin diceknya. Oh jadi tanggal sini bener ya, tanggal 19 hari Kamis, salah aku. Tanggal 19 dicek. Nah jam 8.09 tuh kan jam kerja jam 8 jam 9.10-an lah ya. Aku itu nggak tidur itu akhirnya. Terus di siapin nomor handphone, email yang aktif, buat notis atau email komunikasi. Terus nomor handphone yang bisa WA dimasukkan semua. Nah nanti setelah diupload kasih nomor handphone sama email, selesai nih. Nanti dapat notis kalau tanggal sekian atau dijadwalkan ada wawancara. Nah kebetulan aku wawancara di tanggal 20. Di notis di sini jam siangnya gitu, di notis jam tanggal 20 jam 8 sampai jam 11 siang tolong standby untuk dilakukan wawancara dan disiapkan dokumen-dokumen yang sudah diupload. Dengan catatan bisa dibatalkan nantinya kalau dokumen-dokumen yang dia nanti kan kita video call nih sama si orang BPJS-nya. Kalau mereka ini palsu, dipalsukan dan yang lain akan dibatalkan semua gitu kan. Ya sudah tak siapin semua benar. Hari Jumat ini tanggal 20 aku cek kan pagi, cek dokumen kesempatan udah oke nih. Wih kok udah oke. Terus ditelepon jam 8 jam 9 ditelepon by phone ya, by mobile untuk standby kalau akan dilakukan wawancara begitu. Dan yaudah cuma dikasih tahu wawancara tuh ditanyain gini, nama lengkap, tanggal lahir, cuman data diri lah ya. Terus tunjukkan KTP, tunjukkan surat pemutus apa, surat keterangan berhenti bekerja, tak tunjukkan. Setelah itu selesai, udah tolong ditunggu ya Pak, nanti proses dana akan ditransfer. Cuma sebatas itu. What? Aku kaget, kok bisa cuman gitu dong. Pikirku akan ditanyain Bapak kenapa mengundurkan diri, alasannya apa atau apa gitu ya. Ini enggak, aku nggak ditanyain, aku nggak tahu kenapa. Yo wes, ya elah pikirku. Nah dapat enggak ya, paling nggak dapat. Kalau nggak dapat ya paling masih nunggu 4 tahun apa 5 tahun lagi ya gitu buat ngambil duitnya gitu.
ya wes lah gitu kan, nggak terlalu banyak basa-basi kan. Nah, nggak taunya hari Seninnya aku kan ini jam kerja ya diprosesnya ya, karena Sabtu Minggunya ini kan Jumat tanggal 20 selesai wawancara. Seninnya aku jam siang itu jam 10 apa jam 11 aku cek di sini kan ada dapat ini ya, bisa dilacak di sini nih. Nah, ini ada dilacak di sini cara klaim, itu ada pelacakan di sini cara klaim ID. Nah, ini bisa dilacak nih. Nih, trackingnya bisa masukkan KPC, kode peserta BPJS apa itulah nomor itu. Oh, ini kode BPJS atau nomor KTP. Tak masukkan, tak lacak, dan statusnya sudah verifikasi dan konfirmasi ke perusahaan selesai tanggal 23 hari Seninnya. Hah? Oh, 23 Senin. Habis itu aku cek di rekening masuk. Hah? Aku cuma bisa bilang, gila cepat sekali. Gila ini serius nih gitu kan. Ini beneran ini masuk, jadi waktunya sangat singkat sekali. Hari tanggal 19 jam pagi aku buka jam sostek, bisa baru buka. Kadang jam sostek itu aplikasi jam sostek yang ini nih. Jam sostek, aplikasi jam sostek gitu loh. JMO itu loh. Mana ya JMO ya? JMO itu loh. Nggak ada di sini apa? Udah tak remove. Mana ya, tak tunjukin ya. Aplikasi JMO itu nggak bisa di login masalahnya. JMO. Nggak bisa sama sekali, ini aplikasinya nggak kelihatan ya. Nah, aplikasi JMO ini kalau sore itu nggak bisa dibuka, siang boro-boro login. Login muter gitu ya, nggak bisa dibuka-buka. Mau ngeceknya ngecek di mana, mesti phone, males gitu kan. Dan 19 oke, 20 wawancara, 23 ditransfer. Jadi kalau misalkan bisa sehari paling 3 hari selesai. Kalau misalkan ya, kalau ngikutin jam kerja aslinya ya 3 hari selesai. 1, 2, 3 transfer. Nggak butuh waktu lama. Katanya sih dari si yang orang BPJS waktu kontak itu adalah seminggu. 7 hari jam kerja atau 4 hari jam kerja, pokoknya seminggu ini. Pikirku ya akhir bulan ini baru ditransfer, tapi itu kan pasti ada banyak pertimbangan lah ya untuk transferan gitu. Nilainya juga lumayan besar, besar lah menurutku, besar lah itu buat modal trading gitu kan. Tapi nyampe sekarang juga nggak tak pakai, bingung mau tak pakai buat apa dulu gitu loh. Ya entahlah ya, pokoknya caranya seperti dulu. Nanti buat apa, kan aku juga nggak punya pekerjaan juga. Ada sih pekerjaanku juga bikin kayak gini, video sharing sama trading doang. Trading juga hari ini aku ngikut nyampe market jam 9, jam 11 nya pikirku turun, jam 11 nya jam 12 ternyata hari ini naik. Ini close jam 4, nggak tahu dia mau kemana. Jadi itu aja ya caranya, tinggal masuk ke, kalau lebih dari 10 juta itu masuk ke Lapasik, bpjs.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jam kerja tinggal diproses di sini, cara klaim, terus jaminan hari tua, klaim online tuh di sini ke Lapak Asik, klaim online di sini Lapak Asik. Oke, terus baca nih, terus isi saya bukan robot. Berikutnya, oh ini karena aku ada geblok kali. Oh, saya setuju. Nah, nama, nomor induk KTP, nomor peserta ketenagakerjaan, nama saya KTP, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Aku nggak tahu ini ibu kandung itu siapa, yang pernah ngisi tapi nggak tahu tak isi nama sesuai. Yang aku tahu ya dia jalan. Habis itu berikutnya udah
nggak ada yang lain-lain lagi, cuman ini doang. KTP tersiapin aja, KTP asli, dokumen yang udah diupload ini, yang sudah diupload ini disimpan semua tuh. Kalau perlu kadang nyampe tak siapin buku tabung apa, buku tabungan ya yang udah dimasukkan ke sini. Aku nggak foto-foto sih dokumen karena aku iseng itu, ya sudahlah, paling nggak ke proses karena apa, karena nggak mungkin lah gitu, tapi kenyataannya bisa. Jadi bisa 100%. Gak ada potongan kayak kemarin, aku lupa ya, aku nggak screenshot sih, kayak nggak ada potongan full kok. Apa aku lupa ya, bentar ya, tak cek dulu ya. Aku karena detailnya itu tak screenshot dulu sih. Apa tak foto ya? Seingatku sih nggak ada potongan cuy. Nggak ada ya, bentar ya. Nggak ada bro, nggak ada potongan bro. Nggak ada potongan, serius. Seingatku sih aku nggak ada potongan. Detailnya nggak ada ya aku. Nggak ada cuy. Tapi beneran di transfernya full kok. Total saldo itu segini. Aku cuman screenshotnya sampai sini doang sih ya. Gak ada potongan nih bre. Full sih. Ya wes lah, itu pengalamanku BPJS kayak gitu tok lah yo. Oke lah, terima kasih.